Halo semuanya. Hari ini aku mau ngajak kalian menikmati pagi yang luar biasa bareng pasukan kucing-kucing lucu yang selalu jadi penghibur di rumah. Yuk, kita mulai. Pagi-pagi banget, para kucing udah ngumpul di teras, kayaknya mereka udah hafal jam makan. Begitu aku duduk dan buka bungkus makanan, langsung diserbu. Ada yang putih abu-abu, oranye, abu gelap, sampai belantiga. Semuanya antusias banget rebutan snack. Aku coba bagi rata, tapi mereka tetap saling dorong. Lucu banget lihat tingkah mereka. Si belang sampai ngedorong kepala temannya, sementara si putih sibuk ngendus tangan aku, nggak sabar nunggu giliran. Meskipun rebutan, mereka tetap akur dan seru banget dilihat. Setelah kenyang, suasana mulai lebih tenang. Di depan pintu kayu rumah, si abu putih langsung rebahan dengan gaya santai banget, kayak lagi menikmati hidup. Di sebelahnya, si krem duduk tenang mengawasi sekitar, kayak penjaga gerbang. Ada yang mulai main-main sendiri, ngejar ekor, ada juga yang duduk bengong sambil mandangin langit. Mereka kayak punya dunia sendiri yang damai dan bebas dari drama. Pindah ke garasi depan, aku taburkan makanan kering. Langsung deh, satu persatu berdatangan lagi. Si abu putih paling pertama datang, langsung makan tanpa banyak mikir. Lalu disusul si oranye dan si abu tua yang sempat ngendus-ngendus dulu sebelum akhirnya gabung makan juga. Si krem agak ragu, tapi akhirnya ikut juga. Meski jumlahnya banyak, gak ada yang ribut. Mereka saling tunggu giliran dan semuanya kebagian. Lucu banget lihat mereka sopan kayak gitu. Matahari makin tinggi, dan satu persatu dari mereka mulai menyebar. Ada yang lari ke bawah mobil buat berteduh, ada yang balik ke pot tanaman buat rebahan santai. Si hitam dan si abu jalan bareng keluar halaman, mungkin mau jalan-jalan keliling sekitar. Aku senyum sendiri lihat tingkah mereka. Hari-hariku jadi lebih berwarna karena mereka. Kadang, bahagia itu nggak perlu muluk-muluk, cukup duduk di teras bareng kucing-kucing yang sehat dan bahagia. Setelah sarapan selesai, suasana berubah jadi lebih adem. Beberapa kucing mulai mencari tempat favorit mereka buat istirahat. Si abu putih yang tadi aktif banget sekarang malah tiduran di bawah kursi gantung di halaman, sesekali menjilat bulunya dengan tenang. Si oranye yang agak galak tadi malah mulai manja, nyamperin aku dan ngegesek-gesekan badannya ke kakiku. Aku elus perlahan, dia langsung ngorok kecil, tanda dia nyaman banget. Di pojok dekat pot bunga, si belang tiga asyik sendiri. Dia mainin daun kering, lompat sana-sini, muterin pot, dan sempat bikin pot kecil jatuh karena loncatannya yang semangat banget. Tapi dia nggak peduli, malah tambah semangat kayak lagi latihan ninja. Aku nggak bisa nahan ketawa. Tingkah mereka tuh bener-bener bikin hati adem dan hilangin stres. Dari kejauhan, aku lihat si kucing tua krem jalan pelan ke arah tempat tidur bekas yang aku taruh buat mereka. Dia paling kalem dan selalu jadi yang terakhir makan. Tapi justru yang paling disayang sama kucing-kucing lain. Gak pernah ada yang ganggu dia, dan mereka kayak otomatis ngasih jalan kalau si krem mau lewat. Ada rasa hormat yang gak perlu dia minta, itu datang sendiri. Sambil duduk dan menikmati pemandangan pagi itu, aku lihat betapa damainya mereka hidup berdampingan. Padahal mereka beda-beda warna, beda sifat, beda kebiasaan, tapi semuanya tetap rukun dan saling berbagi. Kadang, dari mereka aku belajar banyak hal. Tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan kasih sayang yang gak perlu kata-kata. Ada satu momen lucu waktu si abu gelap yang biasanya cuek, tiba-tiba loncat ke pangkuanku. Dia jarang banget ngelakuin itu. Aku sempat kaget, tapi langsung senyum waktu dia mulai meringkuk dan tidur di pangkuanku. Rasanya hangat banget. Kucing itu tahu kapan kita lagi butuh ketenangan, dan dia kasih tanpa diminta. Angin pagi mulai berubah sejuk, suara burung berkicau dari atas pohon menambah suasana jadi makin tenang. Kucing-kucing mulai rebahan semua, beberapa melingkar di lantai T. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gaduh kecil dari arah pojokan halaman. Rupanya si kucing kecil berbulu putih abu sedang usil. Dia mencoba mengendap-endap mendekati ekor si oranye yang sedang tidur pulas. Dengan gaya khas pemburu, dia perlahan-lahan mendekat, tubuhnya merendah, ekornya bergoyang pelan menahan semangat. Dan, hap! Dia menggigit ujung ekor si oranye, teriakan si oranye langsung terdengar nyaring, miaur. Dia melonjak kaget, matanya membelalak, dan langsung mengejar si kecil yang lari pontang-panting sambil melompat-lompat di antara pot tanaman. Aku sampai ngakak sendiri lihat adegan kejar-kejaran itu. Tapi seperti biasa, cuma sebentar. Setelah itu si oranye kembali ke tempatnya dengan tampang kesal. Sementara si kecil sembunyi di balik pot, ngintip-ngintip sambil menahan tawa versi kucing. Kehidupan mereka seperti cerita tanpa naskah,
selalu ada saja tingkah lucu dan kejutan yang bikin suasana hidup. Bahkan kadang aku merasa seperti penonton setia dari serial komedi alami yang tayang tiap pagi di halaman rumah ini. Tak lama, salah satu kucing paling anteng, si hitam polos, datang dari arah samping rumah. Dia ini paling misterius. Jarang muncul, tapi sekali datang langsung jadi pusat perhatian. Bukan karena agresif, tapi karena semua kucing tiba-tiba duduk dan memperhatikan dia. Mungkin karismanya emang beda. Dia hanya duduk, membersihkan bulu, lalu melirik satu-satu seolah memastikan semua dalam kondisi baik. Baru setelah itu dia bergabung, memilih tidur di dekat pot besar yang teduh. Aku sempat ngambil air minum dan ketika kembali, kucing-kucing itu sudah kembali ke ritme santai mereka. Ada yang mulai tidur dengan posisi aneh, kepala nempel tembok, badan terlentang. Ada juga yang masih menjilat-jilat kaki, seolah habis dari jadwal dan perlu bersih total. Yang lain justru diam, duduk tegak seperti sedang meditasi. Kadang aku duduk membayangkan suara-suara pikiran mereka. Mungkin si Abu bilang, aduh, manusia ini lagi-lagi ngelihatin. Saat suasana makin hening, terasa seperti seluruh halaman ikut tertidur bersama para kucing. Cahaya matahari mulai menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan yang bergerak pelan tertiup angin. Si kereng tua yang tadi tidur di dekat pagar kini menggeliat pelan. Dia bangun, duduk sebentar, lalu berjalan pelan ke arah tempat makan, mungkin hanya ingin memastikan tidak ada sisa yang tertinggal. Tapi setelah itu dia kembali rebahan, dengan posisi kepala di atas kaki depan yang dilipat rapi. Seolah berkata, hidup ini nikmati saja. Di sisi lain, si belang tiga yang dari tadi penuh energi mulai kehilangan tenaga. Dia melipir ke bawah kursi panjang, tidur terlentang dengan mulut sedikit terbuka. Napasnya pelan, dan sesekali ekornya masih bergerak refleks. Entah apa yang dia mimpikan, mungkin kejar-kejaran tikus atau balapan dengan angin. Aku mengamati semuanya dari bangku depan, sambil minum teh hangat yang mulai dingin. Rasanya tenang. Bahkan sangat tenang. Bukan karena sepi, tapi karena damai. Semua makhluk yang ada di hadapanku benar-benar hadir sepenuhnya. Tidak terburu-buru, tidak pura-pura. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri. Dan itu cukup. Tiba-tiba si putih abu, yang sempat tidur di dekat sepatu, berdiri. Ia berjalan ke arahku, naik ke bangku, dan tanpa ragu langsung duduk di pangkuanku. Badannya hangat, bulunya lembut, dan dia langsung menggelosor malas. Aku elus perlahan, dan dia pun mulai mendengkur kecil. Suara dengkuran itu seperti terapi alami. Bikin hati tenang, bikin pikiran berhenti sejenak dari dunia luar. Waktu terasa berjalan lambat, tapi aku tidak ingin mempercepatnya. Semua terasa pas. Aku teringat bahwa dulu, aku pernah melalui pagi-pagi yang penuh kekosongan. Tapi sejak mereka datang, pagi-pagi jadi punya arti. Aku tak lagi sendiri. Kucing-kucing ini, meski tak pernah berbicara, tapi selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa diperhatikan. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dariku. Karena pada akhirnya, perhatian dan kasih sayang. Jam terus berjalan, matahari kini tepat di atas kepala. Panasnya mulai terasa di ubun-ubun, tapi kucing-kucing itu tahu persis kemana harus pergi. Mereka seperti punya peta alami, tahu tempat paling adem, paling teduh, dan paling nyaman buat istirahat. Si abu tua memilih tidur di balik pot besar yang dinaungi pohon belimbing. Sementara si kecil putih abu tadi merayap masuk ke dalam kardus kosong yang ada di pojok teras. Kardus yang bagi kita cuma wadah sisa, bagi mereka seperti istana kecil tempat menyembunyikan dunia. Suasana perlahan berubah. Tidak ada lagi kejar-kejaran atau saling rebut makanan. Yang ada hanya keheningan dan hembusan angin siang yang sesekali membuat daun-daun jatuh perlahan. Aku sendiri duduk bersandar, tak berkata-kata. Mungkin, untuk kali ini, yang perlu aku lakukan hanyalah diam. Menyatu dengan suasana. Menyerap ketenangan dari setiap dengkur halus dan tarikan napas dalam para kucing yang tertidur lelap. Di dalam hati, aku sadar bahwa setiap dari mereka menyimpan cerita. Ada yang dulu datang dalam keadaan kurus dan takut. Ada yang ditemukan di selokan dalam hujan deras. Ada juga yang datang sendiri, entah dari mana, seperti tahu bahwa halaman ini adalah tempat aman untuk mereka. Tapi sekarang lihatlah mereka, gemuk, ceria, dan penuh semangat. Mereka tak lagi merasa diburu, tak lagi kelaparan. Mereka punya tempat. Mereka punya aku. Dan aku punya mereka. Tak lama kemudian, awan mulai bergerak menutupi matahari. Cuaca mulai sejuk, udara terasa lebih lembut. Beberapa kucing terbangun,
menguap lebar sambil menggeliat malas. Yang lain mulai berjalan perlahan, duduk-duduk menatap jalanan, seolah menunggu sesuatu. Lalu terdengar suara dari seberang jalan. Seorang tetangga lewat, membawa kantong belanja. Si belang tiga langsung berdiri dan mendekat, karena dia tahu, kadang tetangga itu suka bawa cemilan kecil buat mereka. Betul saja, si tetangga tersenyum dan mengeluarkan sedikit snack kucing dari kantong. Si belang El